ya persoalan hutang yang ada di depan, selesaikanlah itu. Saya kalau PJ Wali Kota Banda Aceh ini ya bisa menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh Aminullah Usman, saya akan beri applause dan akan buat apresiasi untuk PJ Wali Kota ini. Koordinator saya tantang, MPU. ya, sebagai koordinator MPU. Saya tantang yang bersangkutan untuk selesaikan hutang ini. Saya akan menyurati Mendagri perpanjang jabatan PJ Wali Kota ini. Tapi kalau ini tidak juga selesai, persoalan lain juga tidak ada yang selesai, saya juga siap untuk meminta Mendagri segera mencopot PJ Wali Kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakano PT melumpolom dengan tuan Indah Rastika Sari kalinya ba edisi ke-28 tahun keleh Kamis 24 November 2022. Kita akan membahas mengenai tema PT pastinya yang dinilai sibuk pencitraan. Masyarakat minta Mendagri copot PJ Wali Kota Banda Aceh. Kenapa kemudian? Kita akan bahas ini bersama koordinator masyarakat pengawal Otsus Bang Syaya. Assalamualaikum Mas Syaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Bang, alhamdulillah ya. Mas Syaya, ini dinilai sibuk pencitraan. Baik, sebelum kita ke sana, 3 kata yang mendeskripsikan kinerja Pak PJ Wali Kota. Apa menurut Bang Syaya? Kinerjanya? 3 kata. Masih satu gagal. 1 gagal, oke. 2 lemah. Ya, leadershipnya lemah tuh. Oke, kepemimpinannya lemah. Kepemimpinannya lemah. Yes, gagal, kepemimpinan beliau lemah. Dan tidak punya arah. Tidak punya arah. Oke, baik. Gagal, kepemimpinan lemah, tidak punya arah. Tidak punya arah. Kita nggak tahu mau dibawa kemana ini Banda Aceh. Baik. Bang, kita kupas nih. Lagi. Gagal. Kenapa gagal masih 4 bulan? Kenapa cepat sekali gagal, Bang menilai? Iya, gagalnya untuk 4 bulan. Oke. Nah, kita nggak menilai untuk setahun dulu, ya kan? Kan udah hampir 5 bulan lah ini. Iya. Ya kan? Gagalnya untuk 4 bulan itu. Nah, artinya kita berharap sebenarnya dalam waktu 4 bulan itu ada progres yang signifikan lah. Ya, kalaupun realisasinya belum terwujud, setidaknya ada gagasan, ada program. Ada katakanlah formulasi yang disusun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan Pemko Banda Aceh dan rencana-rencana pembangunan yang telah ada dalam RPJM Kota Banda Aceh 2017-2022 sampai 2022 dulu. Ya, 2023 nanti tidak lagi mengacu ke RPJM tapi pada RPD. Ya. Jadi dari sana kita melihat bahwa beliau ini belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan bagi kita masyarakat Banda Aceh. Gitu. Oke Bang, ya. Kalau kita bilang belum ada formulasi, belum ada kemudian tadi yang seperti saya nggak tahu apakah belum ada formulasi atau ada formulasi tidak disampaikan. Ya, karena yang kelihatan selama ini itu kayak jalan aja begitu. Ya, nggak punya nggak punya arah lah. Tidak punya arah, oke. Ya. Tadi tidak punya arah. Kan sudah mulai misalkan ada pembangunan nanti, udah direncanakan pembangunan flyover, Bang. Dengan dana yang fantastis juga dananya. Itu kan juga salah satu. Ya, itulah ya, sebagai salah satu bukti bahwa tidak punya arah, jadi berjalan secara sporadis. Oke, sporadis. Ya, itu tidak punya work plan ya, rencana kerja yang terukur, ini kapan. Sebenarnya kalau kita melihat persoalan di Banda Aceh, yang paling pokok ya peninggalan rezim sebelumnya itu adalah persoalan hutang. Nah, sampai sekarang ini belum pernah kita mendengar ada publikasi katakanlah berapa sebenarnya hutang yang ditinggalkan oleh rezim Amin Zainal. Selama 4 bulan ini berapa yang sudah dilunasi dan berapa lagi tersisa yang harus dilunasi sampai akhir masa jabatan PJ Wali Kota Banda Aceh jika sampai dengan akhir SK-nya selama setahun begitu. Oke, SK-nya setahun ya. Ini kan nggak pernah dipublis. Nah, apakah
tanggung jawab untuk membayar hutang ini dilakukan atau tidak, atau dibiarkan begitu saja begitu. Baik. Akhirnya hutang ini makin menumpuk, apalagi kalau misalnya ada beban-beban hutang baru yang muncul di tahun anggaran berjalan. Ya, karena yang sebelumnya itu kan di tahun anggaran sebelumnya, beban tahun anggaran sebelumnya. Tahun ini juga misalnya ada realisasi pendapatan yang gagal begitu. Artinya ada program juga yang batal. Okay, katakanlah kalau itu menyangkut dengan kewajiban-kewajiban, tentu akan menimbulkan hutang baru. Nah, kalau ini tidak menjadi fokus, saya khawatir ini wali kota definitif hasil pilkada 2024 nanti juga akan diwarisi dengan beban hutang yang besar. Beban hutang yang besar dari yang tadi kan. Makanya saya katakan bahwa kalau PJ wali kota ini punya program yang terarah begitu, yang terukur, sebenarnya selesaikan hutang ini itu harus menjadi prioritas pertama dan utama begitu. Oke, ya. baik. Indikatornya kenapa Bang Benar tidak selesaikan utang? Apa tadi tidak dipublis? Kalau indikatornya kita tidak tahu karena memang tidak pernah dikomunikasikan ke publik begitu. Oke. Tidak pernah disampaikan. Ya, saya berharap ya, apakah kemudian saya bahagia, saya senang misalnya kalau Pemko ini tidak menyelesaikan? Saya tidak. Kita nggak merasa bahagia juga, kita kritik-kritik terus itu wali kotanya kan, sama Pemkonya kan. Nggak nyaman juga kita kritik itu terus kita ngomong begitu. Ya, kita berharap ya, kenapa kita kritik? Karena kita berharap ini menjadi atensi, kemudian persoalan ini diselesaikan. Ya, saya malah berharap begini, beliau fokus, ya, Pak PJ Wali Kota Banda Aceh ini fokus selesaikan persoalan hutang. Kalau misalnya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan hutang tahun ini, katakanlah di angka berapa, kemudian diumumkan kemampuan kita menyelesaikan hutang tahun ini dengan kemampuan yang sangat minim karena sumber daya kecil, anggarannya kecil, PAD kita kecil, hanya mampu segini. Insya Allah tahun depan sisanya akan kita selesaikan tahun depan misalnya. Baik, dikomunikasikan, disampaikan ke publik begitu. Nah, misalnya selesai nih awal tahun misalnya ya, dia selesaikan itu seluruh hutang. Saya mendorong dia bikin konferensi pers. Saya sebagai PJ Wali Kota Banda Aceh sudah mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Aceh. Ada persoalan terbesar yang ditinggalkan kepada saya, hari ini telah saya selesaikan tanggung jawab itu misalnya. Dan itu akan mendapatkan plus dari publik begitu. Dan kalau itu dilakukan. Dan ini yang tidak terlihat. Apakah ada wacana ke situ, rencana ke situ, atau apakah utang-utang ini dilakukan pelunasannya? Tidak, kita nggak tahu. Utang Bang, krusial masalah Banda Aceh. Iya benar, dan ini akan terus menyandra agenda pembangunan Banda Aceh kalau ini tidak diselesaikan. Tapi sekarang kan kita lihat, kenapa saya bilang sporadis tadi, agenda PJ Wali Kota Banda Aceh ini lompat-lompat. Lompat-lompat apa gitu? Iya, lompat-lompat. Ya, misalnya, ya ada ide-ide, katakanlah kemarin itu beliau turun meninjau Simpang 7 Hulai Karing yang terkenal sangat macet di waktu tertentu begitu ya. Karena itu memang kawasan pasar, kemudian juga dekat dengan pemukiman dan menjadi salah satu pintu gerbang Kota Banda Aceh. Dan akses juga menuju tol, menuju bandara. Jadi itu lokasi sangat strategis memang, betul itu harus menjadi atensi daripada pemerintah, baik Pemko Banda Aceh, pemerintah Aceh, dan pihak lainnya begitu. Waktu itu saya melihat bahwa beliau turun, bawa para stafnya lah, dari dinas, Bina Marga dan sebagainya. Turun dan itu menyampaikan akan segera ditangani bla bla bla, ya kan? Tapi kemudian itulah yang mengonfirmasi, bahkan seakan-akan itu hanya pencitraan, seperti temanya begitu. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya karena apa? Kalau berbicara Simpang 7, penataan Simpang 7 itu, di situ kewenangan terbesar kalau kita lihat kawasan itu di jalur utamanya itu adalah kewenangan pemerintah Aceh. Itu kewenangan pemerintah Aceh. Iya, jalur utamanya itu dari jalan dari jalan
dari arah Simpang BPKP sampai Simpang 7 kemudian sampai ke arah bandara itu kan jalan provinsi. Iya. Artinya kewenangannya itu ada di pemerintah provinsi. Harusnya di pemerintah provinsi ini kewenangannya, bukan di Banda Aceh. Ada kewenangan Banda Aceh itu jalan-jalan kecil-kecil di sampingnya. Oke, jalan yang memang masih wilayah Banda Aceh. Iya, memang masih wilayah Banda Aceh. Tetapi berbicara soal kewenangan tadi, kenapa? Kalau memang punya skema yang terukur, justru menariknya, saya lihat kemarin itu, Menteri PU itu datang ke Banda Aceh. Ya kan? Kalau punya skema yang terukur, yang yang katakanlah ketika dilakukan ini ada hasilnya, kenapa nggak menteri diajak ke situ? Ya misalnya nih PJ Wali Kota, menteri datang ke Banda Aceh, ya kan? Karena ada kewenangan provinsi di situ, kita diajak siapa PJ Gubernur, pimpinan DPRA, karena ini menyangkut dengan alokasi anggaran. Baik. Ya, anggaran untuk pembebasan lahan katakanlah. Yang terlihat hanya yang terlihat hanya cuman wali kota saja. Wali kota dan stafnya sebelum kota. Ya, setelah itu kan datang menteri. Itu akan lebih terarah begitu. Misalnya ini kan ada persoalan. Ya. Menyelesaikan persoalan di situ ada persoalan pembebasan lahan. Ada persoalan kemampuan anggaran. Baik. Ya, karena itu membutuhkan anggaran yang besar loh. Karena itu wacananya kan sudah berjalan belasan tahun mungkin, tapi belum terrealisasi sampai sekarang karena ada persoalan anggaran. Baik, poin. Nah, yang punya anggaran yang besar itu siapa? Kementerian PU. Dan itu sudah diwujudkan oleh almarhum Pak Mawardi dulu ketika membangun flyover di Simpang Surabaya, begitu. Anggaran pembangunannya dari pemerintah pusat, pembebasan lahannya dibantu oleh pemerintah Aceh begitu, dan mungkin sebagian kecil dari Pemko Banda Aceh. Nah itu lebih terukur. Artinya itu dinilai kemudian kenapa cuma wali kota saja? Iya. Nah sekarang kan follow up-nya jadi nggak jelas. Pemerintah Aceh tidak menganggap itu sebagai beban, iya kan? Karena ya akhirnya apa yang terjadi? Ya hanya sekedar lewat dipublis sedemikian rupa, maka wajar kalau kemudian oleh sebagian kalangan dianggap hanya sibuk pencitraan. Jadi belum terrealisasi wacana untuk pembangunan flyover atau bundaran di Simpang 7 itu belum ada progres yang signifikan. Sudah membuka lagi wacana baru, membangun flyover di depan kantor Gubernur Aceh yang menghubungkan ke jalan Panglima Nyak Makam di Lampinang. Kita bisa lihat di media mainstream, Bang. Iya. Tapi ada juga kemudian yang DPD Alam ini bahkan memberikan rekor. Iya. Sebelum itu saya ingin lanjutkan sedikit yang tadi ya. Ya, di sini kita lihat bahwa beliau tuh lompat-lompat. Kenapa enggak? Pertama fokus dulu bayar hutang. Baik. Yang Simpang 7 itu strategis katakanlah ya, strategis. Ini dulu dikejar. Minta stafnya kalian kejar ini dulu, follow up ini dulu. Kalau butuh Pak Menteri kapan ada jadwal menteri atau kapan beraudiensi dengan menteri untuk minta tolong ada anggaran untuk membangun ini. Begitu juga dengan PJ Gubernur, ajak PJ Gubernur dan pimpinan DPRA ke situ agar pemerintah Aceh bersedia menempatkan anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut. Dan butuh anggaran besar karena gitu kan. Itu dulu harusnya fokus. Dan kalau itu dilakukan kita agak optimis bahwa penataan itu akan terwujud begitu, bukan hanya sekedar wacana untuk sekedar materi pencitraan pejabat begitu kemudian hilang, tidak pernah terwujud. Nah, seperti selama ini terjadi. Nah, ini sudah ada wacana baru. Yang satu belum, ini sudah bikin wacana baru. Kepesimisan itu kemudian yang muncul karena tadi ya. Iya, ini kemudian kan karena kan ini juga terkait track record ya. Yang wacana-wacana ini sudah di beberapa pejabat sebelumnya tidak terwujud. Apalagi ini, kenapa kita sorot? Apalagi masa jabatan PJ Wali Kota ini kalau dalam SK-nya itu hanya 1 tahun begitu. Dan dia punya waktu yang singkat. Makanya harus, ya menurut saya ya, dia harus pilih program prioritas. Hanya pilih 2 atau 3 program prioritas apa yang harus dia selesaikan, apa yang harus dia kerjakan. Kalaupun ada yang dia bangun, apa yang harus dia bangun sebagai legasinya dia begitu. 1 tahun, berarti sudah harus jelas kemana kemudian roadmap-nya, Bang. Betul lah, itu harus jelas. Karena ini saja sudah hampir 5 bulan. Waktunya sudah sangat singkat, ya kan? Ya, kalau nanti sampai 1 tahun. Nih kalau kan desakan-desakan copot mencopot juga sering kita dengar. Sudah ada demo juga kemarin. Itu nah, kalau kemudian ini tidak direspon, jangan-jangan 6 bulan sudah dicopot oleh Mendagri. Saya sebelum ke situ, Bang, kemudian ke aksi yang sempat di Pendopo. Ada kemudian tadi ke leadership-nya lemah.
tadi Iya, yang abang katakan. iya. Terus ada juga rilis-rilis kita bisa baca. Iya. Ada PJ Wali Kota Bayangan bahkan. Nah, ada Iya. kemudian rilis itu yang muncul. Bagaimana yang abang lihat? Jadi PJ Wali Kota Bayangan ini kemudian yang ya ini tangan-tangannya abang. Ya kalau itu gosip ya, saya tidak mau merespon karena saya tidak bisa memverifikasi kebenarannya benar apa tidak ada PJ Wali Kota Bayangan. Kalau soal leadership yang lemah ya kita bisa lihat ya, ada keluhan-keluhan misalnya sekarang ini pejabat di lingkungan Pemko itu orang-orangnya Pak Amin. Oke. Ya kan ini persoalan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ya kepemimpinan itu tidak memiliki apa ya strong leadership begitu. Kepemimpinan yang kuat, yang berwibawa ya di hadapan para stafnya, di hadapan anak buahnya. Ya ribuan pegawai di lingkungan Banda Aceh hari ini itu adalah anak buah langsung dari seorang Bakri Siddiq. Tetapi kemudian ada keluhan-keluhan yang kita dengar, ini nggak bisa jalan karena mereka anak buahnya Pak Amin begitu, kepala dinas ini Pak Amin, bla bla bla. Ini kan menunjukkan bahwa leadershipnya lemah. Baik. Nah seharusnya semua resource yang ada di lingkungan Pemko Banda Aceh ini bisa dikendalikan untuk kemudian menyelesaikan agenda-agenda yang menjadi prioritas tadi. Baik. Ya bayar hutang, ya kan? Kemudian apa yang mau dia bangun, ya. Berarti kemudian abang melihatnya ini memang masih ada kemudian peninggalan dari rezim sebelumnya itu kemudian yang tidak bisa. Harus kita akui bahwa beban maksudnya, berat. artinya gini, maksudnya anak buah Pak Amin. Oh kemudian ini. Iya. Ini supaya tidak beropini kemudian ini dari SIMAK. Ya. Ini kemudian rilisnya yang mengatakan terendus kinerja Bakri Siddiq terindikasi ada di bawah kendali PJ Wali Kota Bayangan. Ini rilis dari teman-teman SIMAK, Bang. Iya. Ini kemudian yang dirasa sepertinya ini ada orang-orang. Saya nggak tahu analisisnya seperti apa itu ya, tesisnya seperti apa, kenapa disebutkan, karena saya tidak pernah saya mendengar ya ada adiknya yang dipindahkan dari daerah, dari salah satu kabupaten kota dipindahkan ke pemerintah Banda Aceh. Tapi sejauh ini yang bersangkutan hanya sebagai staf yang saya dengar ya. Ini secara formal, secara de jure. Kita nggak tahu apakah secara de facto ada aksi-aksi yang seperti disebut sebagai Wali Kota Bayangan. Wallahu a'lam. Itu sebagai gosip iya, tapi saya tidak berani secara terbuka menyebut kebenaran bahwa itu adalah sebagai sebuah fakta ya begitu. Baik. Kita harapkan memang gosip. Kita harapkan itu hanya memang sebatas gosip hanya begitu ya. Gosip saja karena kemudian menarik ini Bang. Ya. Jadi bagaimana kemudian ini bahwasanya ini memang tidak terlihat tapi di mana-mana ada kuasanya. Oke, tapi kita harapkan itu gosip saja. Dan itu biasa di lingkungan kekuasaan selalu ada begitu ya. Apakah kemudian dan kalau itu benar lagi-lagi mengkonfirmasi bahwa leadership yang bersangkutan itu sangat lemah. Kalau itu bisa terjadi begitu, kalau itu benar adanya begitu. Kita berharap gosip. Ya, kita berharap gosip. Tapi kemudian kita next ke aksi Bang yang di Pendopo. Bagaimana Bang melihat diberikan bahkan itu rekor buruk untuk kepemimpinan Pak Bakri yang baru aja ini mau mencapai 5 bulan. Bang melihat. Iya, saya lihat begini ya, sebagai hak demokrasi, kawan-kawan yang melakukan aksi, melakukan demonstrasi untuk menilai kinerja PJ Wali Kota itu sah-sah saja. Ya, PJ Wali Kota juga nggak perlu resisten, nggak perlu kemudian baper melihat aksi itu. Nah, itu hak demokrasi masyarakat Banda Aceh. Baik. Ya, terlepas apakah mereka betul warga Banda Aceh atau tidak, wallahu alam. Ya, ada juga yang ngirim ke saya, mereka bukan orang Banda Aceh, malah salah ucap waktu itu. Oke, tapi mereka berkoar gitu. Iya, orang Banda Aceh. Ya, itu terlepas lah ya. Tapi yang jelas, yang namanya pejabat publik itu harus siap dikritik. Harus siap dinilai oleh publik. Ya, dia diberikan berbagai fasilitas. Diberikan gaji yang besar, tunjangan, fasilitas, rumah dinas dan mobil dinas dan sebagainya. Itu di situ sudah ada ongkos menerima kritik begitu. Jadi bukan hanya sekedar karena untuk bekerja sehari-hari, tapi juga ada ongkos menerima kritik. Makanya dapat fasilitas yang VVIP begitu. Jadi biasa aja kalau dikritik gitu ya, nggak usah baper. Ya, justru kalau kritik itu harus menjadi masukan, jadi input positif begitu. Ya, terkait sorotan bahwa sibuk pencitraan, saya pikir ahli itu menjadi wajar kalau kemudian kerja-kerjanya itu lebih sering dipublis ya. Tetapi realisasi yang
program kerja yang kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan jangka panjang di Banda Aceh ini sangat minim. Baik, Ya, misalnya ini hanya ada kebakaran datang, kemudian antar bantuan. Foto-fotonya tersebar di berbagai akun medsos malah, nah ya kan, dan yang lain-lain. Dan ini kan kerja-kerja jangka pendek. Ya, sebagai bentuk empati, oke lah wali kota itu hadir misalnya dalam musibah. Tapi kerja utamanya itu kan sudah ada dinas sosial, sudah ada perangkat-perangkat yang mendukung PJ wali kota ini untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Dan ini tunggu tadi kemudian misalkan buat rilis ataupun buat kemudian konferensi pers tentang tadi ya Bang ya. Iya, itu harus dibuka ke publik begitu. Apa yang dilakukan? Jangan hanya misalnya hari ini ngopi bersama jamaah subuh di sini, itu yang dipublis. Ya kan? Karena kita ingin, ya kenapa kita dorong PJ wali kota ini? Kita ingin bahwa kepemimpinan seorang Bakri Siddiq itu akan meninggalkan legasi yang akan dikenang sebagai hal yang positif bagi rakyat Banda Aceh. Ini nih kritik tapi kasih ya Bang ya, kritik solutif ya. Iya, sayang. Kan begitu harusnya. Ya kan kita ingin melihat bahwa dia punya karya yang ditinggalkan yang akan dikenang oleh masyarakat Banda Aceh, seperti karyanya Pak Muwardi dulu. Orang kalau lihat flyover Semarang Surabaya ingatnya Pak Muwardi. Begitu juga dengan drainase dan sebagainya. Jadi itu yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kalau kegiatan rutinitas sehari-hari itu nggak akan dikenang. Itu hanya dilihat hari ini, besok sudah lupa. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau kemudian misalnya ya terkait dengan pencitraan, saya pikir sah-sah saja seorang pejabat publik membutuhkan citra positif di hadapan rakyat. Tapi citra itu nggak perlu juga di set up sedemikian rupa begitu, didesain sedemikian rupa agar citranya bagus. Citra yang paling bagus itu citra yang natural. Dan itu akan hadir sendiri kalau yang bersangkutan memiliki kinerja yang bagus, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan Banda Aceh, persoalan hutang, katakanlah nanti misalnya dia fokus menyelesaikan persoalan flyover Simpang 7, penataan Simpang 7. Ada kemudian lagi Bang, yang kemudian masyarakat keluhkan tentang jalan yang masih berlubang, terus kemana arah itu gimana Bang lihat? Jalan di Banda Aceh kemudian masih berlubang nih ceritanya. Ini udah mau lagi dengan proyek yang lebih besar, tapi yang kecil-kecilnya belum dilihat. Iya, saya pikir wali kota tinggal memerintahkan. Kepala dinasnya begitu kan, dia punya perangkat, nggak harus datang sendiri, nggak harus bawa mobil di aspal sendiri, kan nggak harus, tinggal perintahkan. Ya kalau misalnya butuh anggaran, ya tinggal bagaimana kemudian ini mengusulkan agar ini hal teknis sebenarnya. Ya bukan sebuah kebijakan yang signifikan. Saya pikir kalau kemudian fokus wali kota hanya nutup-nutup lubang, nanti habis waktu juga yang lain yang besar nggak selesai juga. Jadi tinggal artinya maksudnya itu difokuskan dulu. Fokus kan tinggal perintah aja. Ini big boss loh, wali kota ini big boss loh di Banda Aceh, anak buahnya ribuan itu. Ini tinggal panggil Pak Kadis, ini ada laporan masyarakat, jalannya berlubang, tolong itu turun selesaikan itu. Nggak mungkin Kadisnya bilang saya tidak mau Pak Kadis, atau tidak akan mungkin mengatakan tidak. Kalau persoalan anggaran tinggal bicara sama DPR. Dari mana kita ambil ini, ada persoalan yang lebih arahkan pokir dewan ke situ. Kan bisa aja kalau mau nih ceritanya. Kalau mau, baik Bang. Ada lagi kemudian yang menarik Bang. Apa kemudian urgensinya mengganti Kabak Humas misalkan? Yang Abang lihat. Apa kemudian misalkan kenapa itu kan saya nggak lihat bahagian kecil misalkan. Urgensinya saya nggak tahu ya. Tapi mohon maaf ya, saya bukan mendukung PJ wali kota, tapi selama ini komunikasi publik Pemko Banda Aceh itu memang buruk ya. Ya, komunikasinya buruk. Jadi PJ wali kota itu hanya individualistik begitu. Dia ada mungkin tim medsosnya, dia publis, ya, kemudian ada ADV di media tertentu, di akun pribadinya begitu, hanya itu, atau beberapa akun yang mungkin ya sudah bekerja sama dengan yang bersangkutan. Tetapi kita melihat komunikasi publik Pemko secara officially ya, termasuk oleh Kabak Humas ini, saya tidak melihat kondisinya bagus-bagus saja begitu. Termasuk kemudian data-data tadi, fakta-fakta tadi soal berapa yang hutang sudah dibayar, program apa saja yang sudah dilakukan, ini tidak terpublis dengan baik. Artinya sekarang apakah itu ada kebutuhan itu, atau ada
persoalan sentimen lain. Atau misalnya, kalau misalnya soal ingin agar komunikasi publik Pemko dengan masyarakat bagus, itu tujuannya bagus saya pikir ya. Layak kita apresiasi. Tapi kalau kemudian yang menggantikan ini justru juga nggak ada nilai sama dengan atau malah lebih buruk, berarti ini ada hal lain, ada sentimen lain yang justru menunjukkan yang bersangkutan gagal menunjukkan strong leadership-nya. Harusnya kalau diganti lebih bagus. Iya, kan kalau diganti lebih bagus kan nggak masalah. Tapi kalau diganti hanya sekedar ini orang sepulan, ini orang itu saya nggak sepakat lah gitu. Harus the right. Biasa gitu ya Bang ya. Biasa kan ini orang pulan. Iya, makanya kita yang dibutuhkan ya kan harus profesional lah. Ya, mengedepankan profesionalitas, the right man on the right place. Seseorang yang punya kapasitas di tempatkan dia di situ. Ya, bukan hanya kemudian dikocok karena orang ini. Nah, kalaupun misalnya tidak dikocok, tinggal minta komitmennya. Sekarang dia, Kadis apa misalnya, Pak Kadis, tolong selesaikan ini. Ya nggak mungkin lah Kadisnya nolak itu. Tapi kalau dibangun blok seperti ini justru memperlemah. Anda melihat itu blok sudah terblok. Saya terdengar di warung-warung kopi begitu. Ada orang-orang yang kemudian dekat dengan PJ Wali Kota, dan itu terus yang dilibatkan. Kemudian ada orang-orang yang berjarak, ya secara hubungan emosional mungkin. Ini tidak dilibatkan. Padahal kalau semua resource ini disatukan akan menjadi kekuatan yang lebih besar bagi wali kota untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan Pemko Banda Aceh. Tapi akhirnya, ya kalau misalnya blok-blok ini benar adanya, yang terjadi itu adalah ya sebagian resource itu hilang. Tidak lagi kemudian bekerja maksimal untuk membantu PJ Wali Kota ini. Anda melihat resource itu yang dekat, bukan dengan kapasitasnya. Iya, wallahualam saya nggak tahu lah, karena kita itu tadi nggak terbuka ya kinerjanya seperti apa, kita nggak terlalu mengikuti secara person by person begitu. Tetapi terdengar itu ada orang yang katakanlah pejabat pulan dekat, pejabat pulan tidak dekat karena orangnya wali kota dulu misalnya begitu kan. Nah, itu kan namanya melemahkan kekuatan sendiri begitu, membuang resource itu. Dan kemudian juga beredar soal wacana-wacana mutasi dan sebagainya. Kenapa harus ke situ larinya? Kenapa yang di depan mata nggak fokus diselesaikan begitu? Ya persoalan hutang yang ada di depan, selesaikanlah itu. Saya kalau PJ Wali Kota Banda Aceh ini ya bisa menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh Aminullah Usman, saya akan beri aplaus dan akan buat apresiasi untuk PJ Wali Kota ini. Saya tantang, ya, sebagai koordinator MPU. Saya tantang yang bersangkutan untuk selesaikan hutang ini. Saya akan menyurati Mendagri perpanjang jabatan PJ Wali Kota ini. Tapi kalau ini tidak juga selesai, persoalan lain juga tidak ada yang selesai, saya juga siap untuk meminta Mendagri segera mencopot PJ Wali Kota ini. Salah satunya MPU. Ya, salah satunya kita siap mengkritik, kita siap mengapresiasi, ya, kita siap memberi dukungan, ya, kita siap mengingatkan. Hutangnya banyak Bang, tapi kan ini kan bisa, maksudnya Bang bisa paling tidak dikomunikasikan. Iya, hutangnya banyak kan bertahap. Tahun ini misalnya bayarnya berapa misalnya tahun ini? Mau bayar sesuai kapasitas lah, kemampuan keuangan daerah. Ya, kan masih ada tahun depan nih. Kalau yang bersangkutan masih sampai setahun katakanlah. Nah, kalau ini selesai dan akan jadi apa namanya ya? Jadi nilai plus. Berarti arahnya bahwa kinerjanya positif. Dan itu akan jadi pertimbangan Mendagri untuk memperpanjang, apalagi kalau ada dukungan masyarakat. Ya kan? Diperpanjang lagi setahun nanti. Kalau baik lagi diperpanjang. Jadi citra itu nggak perlu didesain, di set up sendiri, dibikin-bikin begitu. Biar natural aja hadir sendiri. Ya kalau memang kinerjanya bagus. Saya pikir itu. Baik, ke orang MPU, kalau seandainya hutang bisa diselesaikan, itu akan diapresiasi ya, Bang? Saya akan apresiasi. Kalau seandainya tadi banyak PR-PR yang belum bisa diselesaikan, juga nanti siap untuk kita minta dicopot juga itu. Artinya kita mau fair lah di sini ya. Kita mengkritik secara, kita memberi masukan juga secara kritik fair. solutif. Iya. Oke, baik. Thank you Bang saya. Terima kasih waktunya. Terakhir Bang, pesan buat Bapak PJ, silakan. Ya, kepada Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, kami rakyat Banda Aceh ya sebenarnya memberi dukungan ya kepada Bapak PJ Wali Kota untuk menyelesaikan beberapa agenda
ya yang terkait dengan persoalan di lingkungan Banda Aceh dan agenda pembangunan yang mungkin tertunda. Ya, pada dasarnya kami memberi dukungan penuh, tetapi kami ingin melihat hasilnya ada. Jadi jangan membuang-buang waktu berlama-lama dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu. Fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan tadi, persoalan hutang, ya persoalan persoalan juga ekonomi yang terjadi, ya katakanlah nanti ada inflasi, ada PAD yang menurun dan sebagainya. Ini yang kita harapkan dapat diselesaikan oleh PJ Wali Kota Banda Aceh. Kalau Bapak PJ Wali Kota menyelesaikan ini, kami akan memberikan apresiasi. Namun kalau memang Bapak PJ Wali Kota menganggap bahwa tidak punya kemampuan dan sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan, ya kami minta kepada Bapak PJ Wali Kota untuk berbesar hati untuk segera mengundurkan diri. Saya pikir itu pesan kepada Bapak PJ Wali Kota dan tentu akan menjadi bahan evaluasi pihak Kemendagri. Oke, harapannya seperti itu. Thank you Bang Saya Meriza, Koordinator MPU Aceh. Terima kasih juga untuk rekan Opehtem yang pastinya jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Saya mau pilih semuanya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.